Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma, NIM 1814279, jurusan Perbankan Syariah, kelas B semester 6. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, mata kuliah, manajemen aset dan liability. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, paparkan pendapat saya berkenaan masalah yang terjadi pada perbankan syariah pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sangat menarik pertanyaannya. Langsung saja saya izin untuk menjawab. Nah, mungkin banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 saat ini, namun saya sangat tertarik terhadap dua masalah yang memang menjadi eh, masalah yang sangat krusial bagi setiap entitas-entitas perbankan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, apa itu masalahnya? Yang pertama adalah masalah likuiditas. Nah, jelas sekali likuiditas ini merupakan masalah yang memang sering terjadi pada setiap entitas perbankan. Nah, likuiditas ini apa sih? Likuiditas itu menurut saya merupakan kemampuan dan keharusan yang harus ditunaikan oleh eh, perusahaan. Nah, itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan patahnya fungsi likuiditas ini sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat pada saat posisi pandemik saat ini, memang fungsi likuiditas yang pertama ini sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat ini sangat krusial, sangat penting sekali untuk pemenuhan eh, penanganan dana COVID-19 saat ini. Nah, menurut saya itu. Dan adapun antisipasi atau strategi-strategi yang harus dilakukan oleh setiap entitas perbankan yang ada di Indonesia ataupun otoritatif-otoritatif perbankan atau otoritatif keuangan yang ada di Indonesia seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan dan yang lainnya, eh, yang harus dilakukan adalah dengan cara, salah satunya adalah yang menurut saya sangat krusial sekali, sangat penting sekali adalah dengan meminimumkan dana yang menganggur, tetapi tetap memperhitungkan kecukupan likuiditas yang akan jatuh tempo. Nah, artinya di sini meminimumkan dana yang menganggur, tidak menghambur-hamburkan dana yang tidak diperlukan. Misalkan sekarang kita sedang tercekik dengan pandemi Covid. Nah, sebagian dana dana khusus itu seharusnya untuk mencegah penyebaran COVID sendiri, untuk memenuhi kecukupan dana untuk mengantisipasi dana COVID ini. Karena berkaitan dengan pandemik, jadi saya juga mengambil contoh-contoh atau permasalahan yang memang sangat krusial bagi setiap entitas perbankan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah permasalahan likuiditas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah permasalahan yang kedua, dan menurut saya ini juga sangat krusial sekali mengingat posisi kita sedang dilanda pandemi COVID-19 terhadap bank syariah ini. Yang kedua adalah masalah non performing financing atau biasa kita sebut dengan uh, rasio pembiayaan yang bermasalah. Nah, ini disebabkan oleh banyak sekali permasalahan. Nah, salah satunya adalah pengkreditan atau pembiayaan yang bermasalah atau biasa kita sebut dengan kredit macet. Nah, seperti itu, pembiayaan yang macet. Nah, ini juga menurut saya menjadi masalah besar karena kenapa? Tidak bisa kita pungkiri dari di balik itu semua beberapa banyak orang yang pekerjaannya kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini. Nah, kita selaku akademisi perbankan syariah harus memahami dengan cara meninjau secara langsung, menganalisis secara langsung bahwa dampak-dampak yang seperti ini memang harus bisa kita relevansi, bisa kita terima, bisa kita apa namanya sadari bahwa ini adalah musibah. Nah, masalah-masalah ini berkaitan dengan masalah ini yang harus kita lakukan adalah mengikuti kebijakan-kebijakan yang pemerintah berikan. Nah, adapun strategi yang harus dilakukan dengan masalah non performing financing ini atau rasio pembiayaan yang bermasalah. Nah, salah satunya yang memang saya pribadi mengusulkan kepada seluruh entitas atau eh, perusahaan-perusahaan bank syariah, perbankan syariah. Nah, salah satunya adalah mengikuti ritme yang pemerintah berikan. Karena bagaimanapun pemerintah pasti ingin memberikan yang terbaik dengan posisi yang seperti ini, posisi yang sangat sulit. Nah, yang kedua adalah mengikuti juga kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh uh, otoritatif keuangan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.